bermajah di SD Negeri 2 Rejosari Mataram yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kedua kalinya seolah berminta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dalam Al-Quran. Berdirinya saya pada hari ini akan menjadi pembawa acara yang memandu acara pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara ini adalah acara diseminasi budaya positif di lingkungan KKBPI dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan dari Ketua K3S dan pengawas PA KKBPI Seperti Mataram. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi. Acara yang keempat adalah penutup dan acara yang terakhir adalah doa. Baik, marilah kita bersama-sama memulai acara yang pertama, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua K3S atau yang mewakili. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada hari ini kita kesehatan semoga silaturahmi di SD Rejosari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif ya, dalam rangka KKBPI yang akan dipimpin oleh Ibu Tuti Alamnya. Salawat kita salam semoga kita terlibatkan kepada dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita dipilih oleh Allah yang akan mendapatkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, bismillah, terima kasih atas waktunya. Kemudian terima kasih pula kepada Ibu Tuti Alawiyah yang telah mengundang kami untuk ilmunya nanti ya, supaya kita dapat mengetahui apa yang akan dipresentasikan oleh Ibu Tuti Alawiyah ya. Karena dan semoga guru agama ini menjadi apa ya, yang baik oleh guru-guru yang lain. Mungkin kiranya cukup sekian, nggak bisa ngomong banyak-banyak ya. Kemudian mohon maaf. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambutan yang kedua yakni sambutan dari pengawas KKBPI Seperti Mataram atau yang mewakili. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat teman-teman seluruh PAI serta Seperti Mataram, dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Rejosari Seperti Mataram. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah. Di sini kami sebagai mewakili pengawas PAI Kecamatan Seperti Mataram ingin menyampaikan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah nanti bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita masing-masing, dan semoga ilmu yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk lebih baik dalam kita pembelajaran proses belajar mengajar di sekolah kita masing-masing, dan bisa kita terapkan di lingkungan
pendidikan agama Islam khususnya bagi kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meningkat acara yang ketiga yakni penyampaian materi diseminasi positif atau berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni Ibu Tuti Alfian FSI. Ada beliau akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak Ibu telah berkenan hadir dalam rangka menghadiri undangan kami, yaitu acara diseminasi positif, budaya positif ataupun berbagi praktek baik di lingkungan KKG PSD Kecamatan Sebutin Mataram. Yang terhormat tentunya dari Ketua K3 SSD Kecamatan Sebutin Mataram dan juga Ibu pengawas, Bapak pengawas, namun Ibu telah mewakili beliau. Alhamdulillah sudah bisa hadir dan juga teman-teman KKG PAI SD di Kecamatan Sebutin Mataram yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin undangan kemarin yang sudah kita share di grup itu yang ada sekecamatan ada 32 guru ya. Namun kemarin karena ada beberapa hal banyak yang izin dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, dan izinkan saya menyampaikan berbagi praktik baik di KKG ini. Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa selama ini saya telah mengikuti CGP ataupun calon guru penggerak angkatan ke 10 angkatan 9 sebenarnya ya. Namun saya mengikuti diklatnya di angkatan 10 ini. Dan saya telah menyelesaikan modul 1 yang isinya di dalamnya adalah ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya selaku CGP itu mendapatkan amanah untuk bagaimana ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini bisa saya terapkan di lingkungan sekolah saya ataupun di lingkungan KKG untuk dalam rangka berbagi praktek baik atau diseminasi budaya positif. Maka dari itu selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan diseminasi positif, budaya positif ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya, waktu saya CGP angkatan 10 Lampung kelas Lampung Tengah ya, berupa SDN 2 Rejosari. Baik, sebelumnya izinkan saya berpantau terlebih dahulu ya. Pagi-pagi minumnya air hangat. Cakep. Tidak lupa menyantap coklat. Cakep. Bapak Ibu guru payah hebat. Cakep. Pagi-pagi harus semangat. Tadi Cakep. udah ya semangatnya ya. Salamnya juga sudah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya juga membaca quote terlebih dahulu. Seorang tokoh dari Cina namanya Sun Tzu pada abad ke-500 Masehi ya. Itu mengatakan, berpikirlah yang baik, maka Anda akan menghasilkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik maka akan menghasilkan ataupun melahirkan tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik itu akan melahirkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan melahirkan karakter yang baik, dan karakter yang baik akan melahirkan nasib yang baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi ternyata dari kebiasaan yang baik akan bisa menghasilkan endingnya adalah nasib yang baik ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bilang, wah nasibku kesan Gusti Allah, bukan yang seperti itu. Tapi kita GPAI, kita mempercayai terhadap takdir Allah, bahwa di dalam takdir itu ada dua, takdir mudah dan takdir seperti itu ya, endingnya seperti itu. Jadi ada ternyata ya, tidak semua orang kita itu masih baik, ya baik ya Bapak Ibu. Tidak semua orang kaya juga bisa bernasib baik. Ternyata
Dan kalimat sumsum tersebut bahwa orang yang bernasib baik adalah dimulai dari dia berpikir baik dan dia yang selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Terkait dengan kebiasaan baik, apa itu yang namanya kebiasaan? Kebiasaan bisa disebut dengan budaya, ya, budaya positif ya Bapak Ibu ya. Maka seseorang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, budaya positif, insya Allah akan dekat kepada nasib yang baik. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari CGP. Diseminasi budaya positif. Arti kata dari diseminasi adalah penyemaian benih. Ini kalau menurut KBBI ya, penyemaian benih, bibit dan sebagainya, atau penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Maka dari itu, disinilah namanya berbagi kabar baik. Berarti saya selaku CGP menyebarluaskan gagasan saya, ide saya, dan pengetahuan saya yang saya dapatkan dari CGP. Saya sebarluaskan kepada Bapak Ibu semua, khususnya GPAI yang ada di lingkungan kecamatan seperti Mataram. Nah di sini kita judulnya diseminasi positif, budaya positif ya Bapak Ibu ya. Diseminasi adalah proses penyebarluasan ide, gagasan atau informasi. Informasi sama dengan pengetahuan ya, agar dapat diterima oleh orang lain dalam suatu lingkungan. Lingkungan kita namanya lingkungan KKB PAI khusus tingkat SD ya Bapak Ibu ya. Dalam konteks budaya positif, diseminasi berperan penting untuk memperluas pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang mendukung perkembangan murid di sekolahan. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan anak didik kita itu tentunya akan mendukung perkembangan murid kita selanjutnya. Bahkan akan mendukung nasib daripada murid kita. Ternyata adalah dari budaya positif ini ya. Akarnya adalah dari budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti akan mendukung menjadi anak murid kita adalah berkembang. Seiring, ini latar belakangnya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Jadi anak-anak didik kita, ya Bapak Ibu ya, sudah banyak sekali yang terkontaminasi dengan budaya-budaya yang dari luar yang sama mereka tanpa difilter. Apalagi sekarang maraknya HP Android yang sudah biasa diakses dari anak TK sampai orang dewasa. Apalagi anak-anak sekarang yang sudah kelas SMP, SMA, bahkan HP-nya sudah bisa ia kunci, sehingga sebagai orang tua pun tidak bisa memantau apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, informasi apa yang dia serap selama ini. Sehingganya jika yang dia serap adalah kegiatan-kegiatan yang tidak baik atau informasi yang tidak baik, maka itu pun akan mempengaruhi terhadap anak didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebagus apapun anak tersebut, kalau ternyata anak tersebut mungkin dari lingkungan sekolahnya, mungkin dari rumahnya, dia terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, itu maka akan merugikan anak tersebut. Pada yang sebenarnya setiap anak itu adalah fitrahnya bagus, baik ya Bapak Ibu ya. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan itu sebenarnya dibekali sama Allah dengan fitrah yang baik. Tapi siapa yang membentuk sehingga anak tersebut menjadi baik atau tidak baik, ternyata banyak hal. Ada faktor dari internya, faktor dari dalamnya, atau dari intrinsiknya, dari dalam dia sendiri, atau dari luar. Dari luar itu bisa juga dari lingkungan sekolahan terhadap teman-temannya, atau lingkungan di lingkungan rumahnya, atau di dalam lingkungan keluarganya, itu akan mempengaruhi karakter ataupun anak tersebut.
Nah, budaya positif di sekolahan ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolahan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu Bapak Ibu, tentunya setiap kita menjadi seorang guru tentunya memimpikan bahwa anak didik kita juga ingin menjadi kedepannya menjadi anak yang baik. Tentunya seperti itu ya Bapak Ibu. Namun apakah selama ini anak-anak didik kita yang kita ajar, yang kita bimbing di sekolahan ini sudah memang benar-benar ia bisa terkontrol untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ataupun belum? Apakah ia melakukan kebiasaan yang baik itu karena takut mungkin terhadap peraturan sekolahan, atau mungkin karena lain-lain? Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi anak tersebut melakukannya hanya karena dia sekolah, hanya karena dipaksa orang tuanya. Dia di sekolahan mau berbaris, mau berdoa hanya karena takut dihukum sama gurunya. Seperti itu. Nah, itu perlu kita refleksi ya Bapak Ibu ya. Apakah anak tersebut itu karena melakukannya dari dalam dirinya sendiri atau hanya karena ketakutan karena sebuah peraturan? Nanti akan kita bahas yang selanjutnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam kegiatan diklat kami di CGP, Bapak Ibu, kita membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita selama ini waktu sebelum ada CGP itu memang sepertinya filosofi Ki Hajar Dewantara yang di dalamnya memuat banyak sekali tujuan pendidikan sudah hampir terlupakan ya. Namun begitu ada kegiatan CGP ini, kita kembali untuk merefleksi tujuan daripada pendidikan kita. Kita semuanya tentu tahu siapa yang Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara adalah Mas Malik, siapa? Kenal nggak sama beliau? Kalau kenal secara pribadi, saya cuma cara pengetahuan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kita kasih tepuk tangan. Ternyata waktu beliau anak milenial ternyata masih ingat ya. Masih ingat. Anak milenial kan? Jadi memang beliau terkenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia ya. Ternyata ideologinya sangat bagus. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah mengukur segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Itulah tujuan. Jadi kita sebagai guru tentunya memang tugas kita adalah menuntun terhadap kodratnya anak tersebut, yang tadi saya sampaikan bahwa anak itu punya kodrat baik sebenarnya ya. Kita yang akan menuntunnya. Anak tersebut mau menjadi baik ataupun kita sebagai guru yang akan menuntun. Fungsi satuan pendidikan, sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak, menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Ini fungsinya sebagai satuan pendidikan. Mungkin kalau kita, karena kita guru SD, berarti unit pelaksana tugas satuan pendidikan SD ya. Nah, selama ini kita perlu merefleksi apakah iya di sekolah kita, di satuan pendidikan kita memang fungsinya masih sesuai seperti ini, yaitu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Atau kadang anak yang di sekolahan tersebut baru masuk sekolah pengennya pulang. Makanya kalau dia ini kalau pas jam kosong atau mungkin pas gurunya izin terus nggak ada pelajaran, mereka malah hore-hore, nggak ada jam gitu kan, dia malah senang pulang. Apakah seperti itu? Maka dari itu kita perlu merefleksi diri kita masing-masing ya, apakah di tempat satuan pendidikan kita adalah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid atau tidak. Tujuan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Satu, meningkatkan hasil belajar siswa. Budaya positif dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan mencapai
hasil yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan kepuasan kerja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan budaya positif ini, tentunya yang pertama punya tujuan meningkatkan hasil belajar siswa. Kalau siswa itu memang sudah terbiasa melaksanakan belajar, senang dengan kegiatan-kegiatan yang baik, otomatis hasil belajar anak tersebut akan meningkat. Tetapi kita tentunya pengen dari semua guru ini bahwa anak tersebut belajar itu tanpa disuruh gurunya, tanpa disuruh orang tuanya, atau tanpa selalu diingatkan, tetapi mereka sudah mengetahui tanggung jawab mereka. Kalau setiap anak mereka sadar dengan tanggung jawabnya, bahwasanya tanggung jawab sebagai seorang siswa adalah belajar, tentunya seorang orang tua ataupun seorang guru tidak harus selalu menyampaikan terus, kita hanya sekedar memantau saja anak tersebut sudah mau belajar dengan sendirinya. Itulah yang sebenarnya kita harapkan tentunya Bapak Ibu ya, supaya kita sebagai guru tidak mimiran bolak-balik ngomong anak-anak ini harus belajar, nyatanya berkali-kali kita sampaikan, ternyata anak tersebut malah tidak mau belajar, malah terkadang dia berbohong. Ya Pak ya Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin ada yang tahu kenapa anak zaman sekarang sudah sering kita besok mau semester, besok mau ulangan, harus belajar ya, besok pengen dikerjakan ya. Ternyata malah ia mengabaikan perintah dari kita. Ada Bapak Ibu yang melihatnya seperti itu, bahkan banyak ya. Terus menurut Bapak Ibu kira-kira apa penyebabnya? Mungkin Bu Sukarni. Kalau kira-kira kalau di SD-nya Bu Sukarni, kenapa itu penyebabnya? Biasanya kebanyakan main HP atau mungkin temannya bisa berpengaruh juga. Iya. Kembali lagi karena temannya bisa berpengaruh, sehingga dia tidak punya kesadaran yang lahir dari dirinya sendiri seperti itu ya. Kalau dia punya kesadaran, otomatis walaupun dia main HP, main apa, dia tetap akan kembali lagi kepada kesadaran dirinya, nilai kebajikannya bahwa oh saya ini murid, tugasnya belajar. Dari itu kita lah sebagai seorang guru yang harus bisa menanamkan budaya positif ini sehingga murid kita bisa melaksanakan ataupun melakukan nilai-nilai kebajikan yang lahir dari dirinya sendiri. Tujuan selanjutnya yaitu menciptakan kepuasan kerja. Ketika guru dan staf merasa puas dengan lingkungan kerja, mereka akan lebih bersemangat dan dalam membantu siswanya. Jadi kita kan sebagai tim dalam satuan pendidikan, otomatis kita di situ ada kawan-kawan, staf dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tentunya kalau dari kita sendiri yang rajin, seumpama nih, ternyata kawan-kawan yang lain nggak rajin, kira-kira kompak apa enggak Bapak Ibu? Nggak kompak ya. Gimana seandainya? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seumpamanya kita satu sekolahan dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, guru PJOK, guru agama semuanya kompak. Pagi berangkatnya jam sekian sampai sekian. Jam 7.15 biasanya ya, sampai jam setengah 8 harus sudah ada di sekolahan. Semuanya segitu, semuanya jam segitu, semuanya menyambut anak di depan gerbang untuk bersalaman. Tidak ada yang terlambat. Kira-kira kita juga puas tidak Bapak Ibu? Senang, merasa ada kepuasan batin tersendiri ya Bapak Ibu ya. Belum lagi urusan-urusan yang lain seperti tiket dan lain sebagainya. Ini kalau kita bersama-sama sebuah tim, sebuah satuan pendidikan, ternyata kita punya kesadaran untuk melakukan budaya positif yang memang dari dalam diri kita, otomatis lingkungan kerja kita juga akan nyaman, kita akan merasa puas. Yang selanjutnya, tujuan daripada budaya positif adalah meningkatkan produktivitas kerja. Budaya positif mendorong kolaborasi, komunikasi, dan kerja tim yang efisien. Jadi, kalau kita sudah membiasakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, otomatis mendorong kawan-kawan kita juga akan mengikuti kita untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, mendorong pihak keluarga sekolah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Karena kita tentunya saling dukung-mendukung ya, saling bantu-membantu terhadap norma-norma positif yang kita laksanakan dalam sehari-hari kita di lingkungan pendidikan kita. Sehingga
mutu pendidikan di satuan pendidikan kita akan lebih baik teman-teman. Yang selanjutnya Bapak Ibu membentuk kerja tim keluarga sekolah yang solid. Nah, tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kalau satu dia trader, yang satu aktif, itu kan sangat nggak enak, nggak solid, nggak kompak. Maka jika dalam melakukan segala sesuatu kalau kita nggak kompak, otomatis apa yang kita inginkan tidak akan tercapai. Bapak Ibu ya, ini adalah yang saya sebutkan adalah tujuan daripada budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita harus merefleksi diri selama ini kegiatan-kegiatan ataupun budaya-budaya yang kita lakukan di sekolah Bapak Ibu semuanya masing-masing yang dilakukan oleh keluarga sekolah, baik itu anak ataupun guru, apakah yang mereka lakukan itu sudah melakukannya karena dasar dari hati nurani atau dari dalam dirinya, atau mereka melakukan itu karena penghargaan ataupun karena hukuman. Mungkin anak dia berangkat pagi karena takut nanti dia akan dihukum sama bapak ibu gurunya, karena dia mau memburu piket, kalau nggak piket nanti dihukum sama bapak ibu gurunya. Apakah seperti itu? Terus guru-gurunya juga seperti itu. Apakah dia berangkat pagi terus springer itu karena takut nanti sertifikasi ya, tunjangannya dipotong? Apakah seperti itu? Atau memang bapak ibu berangkat pagi untuk printer karena memang dari dalam diri kita sebagai manusia yang punya nilai, yang bisa melakukan kebajikan dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab. Nah, maka dari itu kita harus merefleksi diri ya Bapak Ibu ya, apakah sudah seperti itu atau belum? Atau apa yang kita lakukan, perilaku baik, budaya positif yang kita lakukan sudah ada dalam diri kita dan juga anak didik kita melakukannya karena dari dalam diri kita, atau hanya karena hukuman, takut hukuman, atau karena ada penghargaan. Perlu kita refleksi. Nah, selama ini banyak orang melakukan hal seperti itu, budaya positif ataupun perbuatan yang baik itu dia hanya karena mengharuskan penghargaan ataupun karena hukuman. Selama ini paradigmanya seperti itu ya. Selama ini seperti itu. Kita melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum. Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada iming-iming penghargaan. Maka dari itu, di sini apa yang saya sampaikan adalah mari saya akan menyampaikan tentang budaya positif ini supaya Bapak Ibu semua nanti bisa diturunkan kepada peserta didiknya, supaya kegiatan-kegiatan perilaku baik, kegiatan budaya positif ini bisa dilaksanakan. Itu adalah hasil daripada internal diri kita ataupun pribadi kita dengan secara suka. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa definisi daripada disiplin positif. Disiplin positif bercara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan ataupun ancaman maupun hadiah. Jadi anak atau orang tersebut melakukannya itu tanpa ada iming-iming yang lain. Kalau kita di guru agama sering terbiasa yaitu ikhlas ya.
sering menyampaikan ikhlas sebenarnya ya. Jadi kayaknya analoginya sama dengan ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pamrih. Kalau kita guru agama konteksnya seperti itu ya. Jadi kita melakukannya itu melakukan sesuatu dengan cara ikhlas. Tulus, ikhlas itu kan artinya tulus. Nah, kalau di sini sama sebenarnya, cuman ini di apa sih? Jelekkan lah ya. Nah itu kan sama, kalau itu sudah kita melakukannya dari dalam hati ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai guru agama memang sudah terbiasa menerapkan konsep ikhlas ya. Maka dari itu dengan kegiatan disiplin positif ini atau mungkin budaya positif sudah tidak kaget ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah bagi kita guru agama ya, dan tentunya kita mengajak anak-anak kita pun seperti itu ya, menuntun anak-anak kita, peserta didik kita pun seperti itu. Mari kita melakukan kebaikan dengan cara ikhlas, dengan rasa ikhlas, tanpa harus termotivasi dengan iming-iming ataupun hadiah atau yang lainnya. Nah, konsep disiplin positif merupakan pendekatan metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk belajar dari kesalahan. Jadi, dari kesalahan tersebut, anak itu harus bisa belajar. Kalau kita sebagai guru agama, apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan adalah menjadi iktibar. Melakukan komunikasi yang baik dan menghargai peserta didik. Jadi walaupun anak tersebut salah Bapak Ibu, kita harus tetap menghargai. Tidak boleh serta-merta langsung memarahi. Agar peserta didik dapat melakukan sesuatu kebaikan muncul dari dirinya sendiri. Nah ini ada beberapa tahapan untuk membangun budaya positif ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus kontrol untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya. Agar apa? Agar murid-murid mampu berpikir. Kalau lingkungannya sendiri aja kotor, otomatis anak-anak juga merasa sama seperti gurunya. Bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tahapan untuk membangun budaya positif. Yang pertama, ada 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan Dian Gosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia maksudnya orang itu melakukan sesuatu, baik itu diri kita ataupun anak didik kita melakukan sesuatu itu karena mereka tidak nyaman, atau karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya aku takut dihukum, makanya saya melakukan sesuatu yang seperti yang tadi saya sampaikan. Dia berangkat pagi karena dia takut nanti dihukum sama gurunya. Ini adalah motivasi yang pertama. Mungkin sama kayak kita kalau di rumah ya Bapak Ibu ya. Seorang istri melakukan pekerjaan rumah di rumah, mungkin nyapu dan sebagainya karena suaminya sedang bekerja, dia melakukannya karena suami saya mau pulang, dianya tadinya lagi main, karena di rumah itu masih meninggalkan pekerjaan rumah yang masih seabrek, dia buru-buru pulang. Saya mau pulang dulu nih dari mainnya, nanti buru suami saya pulang. Kenapa saya belum melakukan apa? Belum ini, nanti takut suami saya marah seperti itu. Pernah dengar seperti itu Bapak Ibu? Nah, atau Bapak Ibu sendiri pernah seperti itu? Pernah. Kalau dia mau melakukan sesuatu ternyata karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kan nanti kalau suaminya marah, nggak enak banget kan gitu. Sama dengan murid, kalau nanti gurunya marah, dia juga nggak enak kan dimarahin sama gurunya. Ini ternyata motivasi manusia melakukan sesuatu karena ini Bapak Ibu. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia yang kedua itu
karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Sama mungkin Bapak Ibu, kalau disuruh sama suaminya, apa pikirnya apa Mas? Gitu kan? Aku mau dikasih apa? Tapi uang yang mau anak peserta didik ataupun murid kita pun ada yang seperti itu Bapak Ibu, bahkan banyak. Jadi inilah motivasi perilaku manusia yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada juga Bapak Ibu, orang yang melakukan sesuatu itu dia melakukannya karena didasari dari dalam hatinya dia sendiri, ya kan? Kadang pernah kita menjadi korban dalam lingkungan sosial, melakukan segala sesuatu, tetapi kita nggak dapat apa-apa, tapi kita ya udah kita lakukan saja gitu secara ikhlas. Mungkin pada saat kita mungkin biasanya kalau ibu-ibu rewel ya di tempat saudara, terus kita yang melakukan segala sesuatu itu karena apa? Karena kita tulus dari dalam hati kita memang ingin melakukan hal tersebut dari dalam diri kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam diri. Nah, kita tugasnya sebagai guru adalah kita menuntun murid kita untuk ini punya motivasi yang ini, yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Terutama ya di kita pribadi dan juga kita itu di lingkungan keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap mungkin orang-orang terdekat kita, bahkan suami kita membiarkannya menuntunnya ke sini untuk bagaimana orang tersebut, anak tersebut melakukan sesuatu itu dia karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang memang mereka percayai. Oh ini memang harus dilakukan, ya kita lakukan tanpa ada iming-iming imbalan ataupun hadiah atau tanpa pamrih yang lain. Tahapan yang kedua untuk membangun budaya positif adalah keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, mungkin selama ini yang kita dengar adalah kesepakatan kelas atau mungkin bahkan peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu ada yang berbeda nggak antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau mungkin kesepakatan kelas? Kira-kira sama atau beda? Coba kalau menurut Bapak Ibu gimana? Antara keyakinan kelas dengan peraturan. Mungkin Mbak Aulia, kalau peraturan seperti apa? Kalau peraturan kelas? Menurut saya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda ya Pak. Kalau keyakinan kelas itu datang dari diri murid sendiri, jadi kayak sugesti dalam diri mereka. Misalnya, aku ingin dalam waktu mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, sampai apa. Jadi itu memang datang dari diri mereka. Tapi kalau peraturan itu kan sesuatu yang mengingat mereka. Misalkan guru memberikan peraturan, kalian harus ingat tepat waktu. Tapi kalau nggak dimulai dengan keyakinan, dia itu tidak akan pernah berjalan. Ya. Jadi artinya tidak akan berjalan secara konsisten. Iya. Mungkin Mas siapa? Ibnu Malik mungkin bisa menyampaikan antara peraturan dengan keyakinan kelas, perbedaannya di mana kira-kira? Ya benar, yang pertama keyakinan itu kan suatu hal yang keluar dari hati seorang gitu ya. Jadi keyakinan itu harus timbul dari kesadaran diri. Cuma kalau untuk peraturan itu suatu rules yang dia itu mengikat benar, cuma ada biasanya untuk mengkondisikan keadaan kelas. Makanya biasanya ada itu punishment sama reward kalau yang aktif. Weekend mungkin dapat apa, kalau yang kurang juga dapat apa, kurang lebih. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya. Jadi kalau anak-anak tersebut melakukan
istilahnya sesuatu itu karena dia takut. Kalau nggak takut punishment karena dia mengharapkan reward seperti itu. Jadi sama ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu semua ternyata sudah mengetahui dan apa itu peraturan dan keyakinan. Nah, sampai sejauh ini apakah Bapak Ibu telah melaksanakan di dalam kelasnya Bapak Ibu masing-masing yang sudah diterapkan di sekolahan Bapak Ibu masing-masing itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Mungkin bisa berbagi. Yang dilaksanakan selama ini di dalam kelas Bapak Ibu peraturan kelas ya. Keyakinan juga ya. Keyakinan sudah dijalankan. Kalau keyakinan kan ada persetujuan antara guru dan murid. Ada persetujuan antara guru. Iya. Kontrak. Kalau kita bahasanya anak-anak sekarang itu kontrak. Kontrak belajar. Gitu. Jadi tidak kelihatan mengerikan. Sebenarnya isinya kayak peraturan, cuma dia itu lebih kontrak aja. Kalau penonton biasanya anak itu apa sih? Kalau peraturan kelas kan jangan tanpa tujuan. Nah iya, kalau kontrak kan tujuan berdua Jadi sama-sama. mungkin biasanya guru yang menuliskan langsung ditempel. Nanti kalau anak-anak yang melanggar itu langsung kita kasih hukuman gitu kan. Jadi selama ini yang sudah Bapak Ibu terapkan berarti di dalam kelasnya adalah kontrak kelas itu tadi ya. Ya kalau saya pribadi ya, mereka yang membuat, misal tidak kurang memahami, kalau kurang memahami apa yang terjadi, bertanya Pak, oke. Kalau mereka tidak bertanya, berarti kan mereka melanggar kontrak yang mereka buat sendiri, mereka yang buat, mereka yang jalani. Saya enggak, saya cuma mengkondisikan aja, nggak pernah saya buat itu enggak, jarang. Jadi Bapak tidak membuat, tetapi anak tersebut yang membuat. Anak Ya. tersebut yang Mereka membuat. setuju semua. Setuju semua. Terus sama mereka itu hanya dari beberapa anak atau mungkin dari kesemuanya? Semua kecuali Satu sekolah, satu kelas ya? ya satu kelas, kecuali yang agama Kristen. Terus sama mereka apakah sudah ditempel di dalam di sekolahan atau hanya sama dia dibacakan terus sama mereka diyakini bersama-sama, atau mungkin ada yang dibacakan di setiap pagi atau seperti apa? Mungkin Bapak Ibu akan berbeda ya ataupun akan sama. Kalau tempat Mas Mari gimana? Saya tulis dan ditempel. Ditempel. Karena Keyakinan kelas. keyakinan itu yang nggak perlu ditulis toh. Ya kan yang timbul dari dirinya sendiri. Kan keyakinan itu melahirkan kontrak. Jadinya menurut itu punya itu jatuhnya ke kontrak kan ya. Ya, saya memang buat kontrak, terus mereka tulis, mereka tempel. Karena di kelas itu ada wali kelas dan mereka bilang iya, ada wali kelas. itu buat khusus buat pelajaran saya aja. Jadi kalau yang buat pelajaran Bapak ditempel juga? Iya, terus setiap saya masuk saya ulangi terus karena mereka pelajaran saya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan. Ya, jadi biar nggak lupa maksudnya Ya. seperti itu, walaupun sudah diyakini tetapi nggak lupa. Ya, Sama karena- kayak kita ya Bapak Ibu ya, orang Islam kan ya, Ya, kita sesuai- sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah ya kan, sudah bersaksi pada saat kita lahir di azani, terus ternyata di setiap hari dalam sholat kita pun diulang-ulang dibaca terus syahadat itu di dalam setiap gerakan sholat ya kan. Ya, sesuai materi dan hari ini yang kita awal itu kebiasaan menimbulkan suatu karakter yang baik gitu. Walaupun ya biasa-biasa aja kalau diulang-ulang terus ya mungkin mereka akan terbiasa. Kalau tidak terbiasa ya berarti bosan aja seperti itu. Jadi di sini sudah kita ini ya, sudah saya tulis bahwa keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam dirinya. Betul yang tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa keyakinan kelas adalah yang timbul dari hatinya masing-masing. Tetapi biasanya kalau untuk peraturan itu memang yang buat biasanya hanya sepihak, mungkin dari gurunya sendiri atau mungkin dari pihak sekolahan yang sudah dipajang. Terus nanti jika anak didik kita melanggar dapat hukuman, punishment. Kalau yang dia ini biasanya yang dia bisa melakukan dengan baik biasanya akan mendapatkan itu bentuk seperti ini. Tetapi kayaknya memang sekarang sudah memakai tidak lagi peraturan ya, tetapi memang sudah memakai kontrak belajar ataupun mungkin kesepakatan kelas. Kesepakatan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu rata-rata memang memakai kesepakatan kelas ya, yang memang di situ dibuat bersama-sama murid. Nah, di sini
setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, saya mendapatkan ilmu baru. Ternyata bagaimana kita untuk menertibkan di dalam kelas kita masing-masing adalah dengan menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah akan untuk bagaimana bisa mendorong anak tersebut untuk bisa melaksanakan budaya positif. Maka dari itu bisa langsung nanti kita praktekkan adalah keyakinan kelas, sehingga nanti anak-anak tersebut bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan hal-hal yang baik itu dimulai dari dalam dirinya, tapi bukan karena hal-hal yang lain ataupun hukuman atau hukuman ataupun penghargaan dan lainnya. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya, tahapan membangun budaya positif yang selanjutnya, yaitu, nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas ini. Kami guru dan peserta didik di kelas 1A meyakini, nah ini untuk datang tepat waktu, hormati guru. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas harus melalui kesepakatan antara guru dan murid, tidak hanya satu belah pihak saja. Dan keyakinan kelas ini kita tulis dengan memakai kalimat-kalimat positif. Jadi tidak memakai kalimat-kalimat negatif. Biasanya kalimat negatif kan dilarang, jangan gitu kan. Ini keyakinan kelas memakai kalimat positif. Hormati guru dan teman. Kalau kalimat negatifnya biasanya dilarang bertengkar gitu kan. Ini menghormati guru dan teman-teman. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah pemenuhan 5 kebutuhan manusia, Ibu ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan untuk diterima. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan rasa senang, dan kekuasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pernah kita pernah menemui seseorang ya Bapak Ibu ya, yang di situ kalau dia melakukan sesuatu itu dia ingin kemampuannya itu diakui. Pernah nggak melihat ataupun menemukan orang semacam itu? Nah diri sendiri aja, karena kalau kita memang sudah bisa melakukan, saya butuh pengakuan, butuh diakui minimal dari orang yang terkasih, orang terdekat kita. Biasanya seperti itu. Jadi ini menurut Dr. William Glasser, bahwasanya dasar manusia itu ada 5 kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Kebutuhan dasar yang ini tidak terpenuhi. Anak tersebut punya kebutuhan bersenang-senang, ternyata tidak terpenuhi. Makanya dia akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Mohon maaf nih Bapak Ibu, contohnya ini ya, contoh yang memang marak di lingkungan kita, sepasang suami istri, ya kan? Ternyata seorang suami tidak menemukan, tidak mendapatkan kebutuhan yang ia inginkan di dalam rumahnya. Bisa jadi suami tersebut mencari ataupun melakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan. Iya Pak ya Bapak Ibu ya. Sama anak tersebut seperti itu. Anak tersebut pun seperti itu mungkin. Ya, ternyata memang anak tersebut adalah tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar bersenang-senang ini tidak terpenuhi. Di rumah tidak mendapatkan, di sekolah tidak mendapatkan. Dia berharap kalau di rumah tidak mendapatkan, di sekolahan. Ternyata di sekolah gurunya pun tidak peka. Akhirnya juga dia tidak mendapatkan ini kebutuhan rasa senang. Nah, akhirnya dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya
Ini 5 yang keempat. Kita tadi ada 5 tahapannya, ini baru keempat ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Nah, dia dosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan mandiri murid, memandirikan murid melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Bresser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, nah ini Bapak Ibu ya, kita sebagai seorang guru, nih, posisi kita kira-kira selama ini gimana terhadap anak didik kita, terhadap anak kita. Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Seperti apa posisi kita di tempat yang mana sebagai guru, sebagai orang tua. Nih, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik berarti bisa memukul atau maupun menjewer, menjilat pada saat anak tersebut melakukan kesalahan. Bisa juga dengan verbal atau ucapan. Kamu ini dasar anak dan lain-lain. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Ada nggak di sini yang kalau marah sama muridnya matanya melotot? Tidak, Bu. Kalau dari jari-jarinya menonjol dan menghadap kamu ya. Pernah. Saya enggak. Karena kalau gini kita ucapkan aja, kita mengatakan kita ada dosa. Lebih baik nendang mereka masuk kosong. Oh, kenalan ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kalau kita pernah melakukan seperti ini ya, berarti kita sebagai guru itu melakukan, kita sebagai guru adalah guru yang menjadi guru penghukum. Oke. Jadi kontrolnya Bapak ini adalah guru yang sebagai penghukum. Hasil daripada itu semua Bapak Ibu, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Gini kan, tapi kan anak kalau nggak nggak akan pernah aku sih menurutku. Karena saya ini tuh nggak boleh loh. Nanti anak itu otomatis apa ya? Ibu itu nanti kalau aku marah tuh nanti kebilangan saya. Kayaknya kan. Loh kalau hidayah itu mantap kok. Jadi baik Bapak Ibu, jadi di sini kita merefleksi ya diri kita ya. Sebagai apakah posisi kontrol kita ini terhadap murid kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pernah nggak kita melakukan itu? Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Contohnya mungkin seperti ini. Mungkin kalau kita punya barang-barang di kelas ya kan, mungkin HP kita lah, anak itu tidak sengaja mungkin kan mau mengumpulkan buku atau apa, HP kita tersentuh sama anak, jatuh. Nah, kalau yang posisi penghukum pasti tadi malah matanya ini ada HP malah disenggol gitu kan. Nah, kalau yang pembuat merasa bersalah itu ngomongnya lembut Bapak Ibu. Ya Allah, HP saya ya Allah, ya kayak gini kan, jatuh HP-nya gurunya terus buku ini lo lagi nggak punya duit, belum sertifikasi, masih honorer, gaji cuman berapa gajinya? 500.000. Kayak itu cuma Bulan kesana. Itu pun 4 bulan sekali. Iya. Nah, harganya 5 juta. Lah udah kamu jatuhkan kayak gini terus bututnya ini gimana coba? Bukan ngomongnya lembut, sabar dulu. Kita ngomongnya ngomongnya
Kira-kira anak walaupun ngomongnya lembut, kalau seperti itu kan dia merasa bersalah nggak? Iya. Merasa bersalah ya? Ada yang maaf ya Bu. Kadang ya masih Sengaja. dulu Bu, kadang kalau anakku sih Bu. Yang itu berarti harus dijelasin dong nih sampean. Bukan anakku. Nah itu kita fokusnya merefleksi diri kita sebagai apa ya? Apakah kita sebagai guru yang menjadi pembuat merasa bersalah terhadap anak didik kita? Terus selanjutnya sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Oh itu saya. Murid melalui persuasi membujuk secara halus. Nah hasilnya Bapak Ibu contohnya biasanya begini. Seperti kayak tadi Bu Guru ya, Bu Tuti ya, Bu Tuti tadi ini kan kelas 6, kelas 6. Tadi anak-anak yang membersihkan ini tuh kelas 5. Bu Tuti berperan posisi kontrol saya seorang guru sebagai teman tadi. Jadi ada kalanya memang kita memposisikan diri sebagai teman. Anak-anak kelas 5 hari ini kan jam pelajarannya udah off ya. Ya Bu, kenapa? Bu Tuti itu nanti itu mau rapat. Yang rapat itu kawan-kawan Bu Tuti banyak. Nah kalau Bu Tuti nyapu sendiri, terus nempelin apa itu banner sendiri, urus kue sendiri. Capek deh. Ya nanti begitu kawan-kawannya Bu Tuti ke rapat datang, belum keluar. Kalau anak-anak ini banyak, terus mau membantu Bu Tuti, kira-kira di mana mau nggak sih gitu? Kata anak-anak, iya Bu, siap Bu, mau saya. Nanti kita bagi tugas ya Bu. Aku yang nempelin ini banner, aku yang nyapu, seperti itu mereka. Setelah sama mereka sudah melaksanakan sesuatu itu pun mau keluarnya pamit. Bu, ini udah loh Bu, ya ini udah selesai apa belum Bu? Saya udah boleh pergi apa belum Bu? Saya udah pengen jajan Bu, boleh enggak? Akhirnya seperti itu. Oh iya, dan saya sebagai guru tidak sungkan-sungkan juga mengucapkan terima kasih. Tadi pada saat mengajak anak untuk membantu ini pun saya tidak sungkan-sungkan untuk meminta tolong sih bantuin ya, gitu kata mereka iya. Jadi mereka malah senang, dijadikan sebagai teman mereka malah senang dan dia ikhlas melakukan kegiatan tersebut. Nah, apakah kita biasanya di dalam kelas kita sering melakukan hal ini atau tidak? Bapak Ibu yang sering mengetahui. Jadi semua tahapan itu kita lakukan. Ya. Terus hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, positif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ini seperti tadi yang Bu Fatia sampaikan. Tetapi murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Seperti itu ya. Kadang lama-lama enggak ya kan? Karena nanti saya kayak gini juga dia guru kan udah kayak teman saya gitu kan? Kan nggak marah gitu. Nah, ini semua duit Pak. Kamu udah ada duit ya Bu? Terima kasih. Kita memberikan. Ya memang kadang kita pakai ini. Baik Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi itu tadi memang yang sudah dijadikan peraturan sekolahan, kita cukup mengontrol anak biasanya kan. Oh kamu nggak pakai ini dasi gitu kan? Oh ternyata kamu sepatunya nggak sama, nggak seragam gitu kan? Itu biasanya seperti itu. Hasil murid tetap merasa tidak nyaman. Tetap aja murid merasa tidak nyaman ya, gitu kan? Kita pun kadang juga kalau digitukan juga nggak nyaman juga ya. Oh Pak Ale, undangannya jam 8, kemarin jam 10 gitu. Iya. Itu masalah balik mau. Udah nyaman juga. Harus kadang. Nah ini yang terakhir, Bapak Ibu yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau kita sebagai manajer tetap murid tersebut dia dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ya Bapak Ibu ya.
Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer untuk dirinya sendiri. Posisi kontrol manajer inilah yang paling ideal untuk digunakan seorang guru sebagai kontrol murid. Jadi Bapak Ibu dari kelima kontrol tadi, yang paling bagus adalah kita ya memperlakukan murid kita seyogianya kita berposisi sebagai manajer. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Tetap di sini sebagai manajer. Pada saat murid melakukan kesalahan, tetap dia dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi bukan kita yang hukum, tapi mereka yang meminta. Kita mempersilakan mereka untuk bagaimana dia harus bertanggung jawab. Kalau sama kita enggak disuruh mempertanggungjawabkan, nanti anak tersebut akan apa ya? Kayak itu enggak mana biasa aja lah. Iya, nyeleleh gitu kan. Ini tahapan yang kelima ya, tahapan yang kelima untuk melakukan budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Ya, kita juga sebagai orang tua kalau di rumah ya, seyogianya menerapkan segitiga restitusi ini agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada saat guru di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Itu motivasi yang lahir dari dirinya ya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Posisi kontrol seorang guru itu yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai apa tadi Bapak Ibu? Manajer. Ya, sebagai manajer. Dan untuk posisi kontrol sebagai manajer ini kita perlu melakukan dialog ya Bapak Ibu ya, dengan cara melakukan dialog ya terhadap peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Makanya ada orang berbicara seperti ini, kesalahan kita adalah bisa untuk pembelajaran kita ke depan untuk lebih baik lagi, seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya pada prinsipnya kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Nah selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Jadi orang yang melakukan sesuatu itu dia tuh melakukan kebutuhan yang tadi, kebutuhan manusia yang tadi itu ada kebutuhan bersenang-senang, ada kebutuhan macam-macam tadi ya, Ibu ya. Jadi artinya kita bisa menggali anak tersebut kenapa dia melakukan hal itu kenapa, penyebabnya apa. Nanti dia akan itu loh Bu, saya itu di rumah itu ini yang tadi saya sampaikan ibunya kerja, berarti kan dia kurang kasih sayang ternyata kan. Dia ternyata kurang kasih sayang dari ibunya, kurang perhatian. Jadi kita tahu kebutuhan anak tersebut apa, sehingganya kita pada saat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak tersebut kita udah paham. Nah selanjutnya yang terakhir ya, langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, dia sudah tidak merasa bersalah, tetapi maka murid telah siap menaikkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Jadi dia akan meyakini nilai-nilai kebaikan dan akan melanjutkan dengan tindakan dia yang salah. Bapak Ibu, ini tadi langkah-langkah restitusi jika kita sebagai guru ingin
berposisi sebagai control manager. Bapak Ibu, jika kamu terus bertahan di zona nyaman, maka kamu tidak akan pernah tahu. Terima kasih. Kita setelah selesai ini ya, kita yang akan menelaah murid itu, bagaimana murid itu nanti bisa kita mendidik mereka sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena anak-anak sekarang tidak bisa dikerasin. Dia sudah sebenarnya main gadget, banyak sekali terkontaminasi dengan istilahnya budaya-budaya yang masuk yang tanpa kontrol itu tadi. Sedangkan tujuan daripada pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan, tujuannya adalah menjadikan manusia tadi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kemerdekaan, baik sebagai dirinya ataupun di dalam anggota masyarakat. Seperti itu. Masih ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup ya, cukup jelas ya. Mudah-mudahan ilmu ini berbagi praktek baik saya dari JGP Angkatan 10 bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan semoga bisa diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Jika mungkin banyak kekurangan, kalau saya juga di sini masih dalam keadaan belajar. Jika ada kelebihannya, silahkan diambil. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan Bu Tuti ya, akan mengajak kalian bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Kita akan mulai menyusun keyakinan kelas. Kalian bisa menuliskan di kertas ini ya, sticky note ini ya. Nanti kamu pengennya seperti apa kelasnya ya? Kayak Tata tadi kan kepengennya kelasnya bersih ya. Terus Ibrahim juga bagus, kamu tuliskan di sini ya. Sendiri ya, kalau udah diisi, nanti boleh kamu tempelkan di sini ya. Nah, gini ya. Ini yang ada lemnya nanti ditempel di sini ya. Ini Ibrahim. Udah pas banget apa belum ya? Coba Bu Tuti pengen Tata bisa minta tolong Mbak Tata ya maju ke depan ya untuk membacakan ya hasil dari keyakinan kelasnya kawan-kawan. Ayo Mbak Tata maju dulu. Kawan-kawan, saya akan membacakan keyakinan kelas yang kita tulis. Dibaca dari sini. Rukun dan menurut kepada guru dan bersih dan rapi. Dan masuk kelas saat mendengar bel masuk, ya. Indah dan nyaman dan bersih, bergotong royong membersihkan kelas bersama. Ingin kelas
karena disuruh sama Bu Guru ya. Tapi kalian sendiri yang menginginkan kelas kita seperti yang kamu tulis ya. Sudah ikhlas beneran kalau menyusun keyakinan kelas. Ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Ini kan kalian menyusunnya kalimatnya masih ada yang belum tertata rapi ya. Terus menyusun keyakinan kelas supaya tidak memakai kalimat jangan ya. Namanya kalimat negatif. Nanti akan Bu Tuti susun supaya menjadi kalimat yang bagus, memakai kalimat yang positif ya, sehingganya akan mudah dibaca dan dipahami. Hasil keyakinan kelas yang sudah kalian tulis secara sadar dan dari hati kalian masing-masing ya. Kelihatan kan tulisannya? Keyakinan kelas. Akan salam. Mengucapkan salam kepada guru. Literasi membaca surat pendek sebelum pelajaran ya. Keyakinan kelas kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 19 anak sudah dirangkum sama Bu Tuti menjadi 7 keyakinan kelas. Kira-kira keberatan nggak kalian melaksanakan ini semua? Adalah dari hati kalian ya. Sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Terima kasih ya. Dan mudah-mudahan Bu Tuti mengharapkan kalian semua bisa melaksanakan dengan baik supaya menjadi kebiasaan yang baik, supaya nasibnya juga baik. Jadi anak pinter, anak sukses, soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Jika dari Bu Tuti ada perkataan yang salah, Bu Tuti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika anak-anak juga punya salah sama Bu Tuti selalu memaafkan. Untuk itu mari kita tutup kelas kita ini dengan membaca doa.